Setiap perjalanan sebuah daerah tidak lepas dari peran para pendahulu yang telah memberikan kontribusi bagi perkembangannya. Begitu pula dengan Kota Serang yang terus tumbuh dan berkembang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Di tengah berbagai perubahan yang terus terjadi, momentum peringatan Hari Jadi menjadi kesempatan untuk kembali menengok perjalanan yang telah dilalui. Bukan hanya untuk merayakan bertambahnya usia, tetapi juga untuk mengenang mereka yang telah memberikan jasa bagi daerah dan bangsa. Memasuki usia ke-19 tahun, pemerintah Kota Serang menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Serang sebagai momentum untuk mengenang kembali jasa para pahlawan dan para pendahulu. Terlebih, peringatan HUT Kota Serang juga beriringan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pada Jumat 7 Agustus 2026, pemerintah Kota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang menggelar upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan Ciceri. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kota Serang ke-19, sekaligus menyambut dan memperingati HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Upacara ziarah digelar sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Suasana khidmat terlihat saat para peserta mengikuti setiap rangkaian upacara di Taman Makam Pahlawan Ciceri. Rangkaian ziarah diawali di Taman Makam Pahlawan Ciceri Kota Serang. Sejumlah unsur pemerintah Kota Serang turut terlibat dalam kegiatan ini, mulai dari jajaran organisasi perangkat daerah, pramuka, hingga forum koordinasi pimpinan daerah dan unsur terkait lainnya. Jumat 7 Agustus 2026 dimulai. Lapor upacara di Taman Makam Pahlawan dalam rangka HUT RI ke-81, HUT Kota Serang ke-19, dan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kota Serang tahun 2026. Siap, laksanakan. Wakil Wali Kota Serang selaku pemimpin ziarah memasuki tempat ziarah. Hormat, tegak, gerak. Dipimpin oleh pemimpin ziarah. Untuk mengenang jasa-jasa pahlawan, mari kita mengheningkan cita mulai. Pelaksanaan ziarah ini turut melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran pemerintah Kota Serang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pramuka, hingga unsur terkait lainnya. Keterlibatan berbagai elemen tersebut menunjukkan bahwa momentum mengenang jasa para pahlawan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan generasi yang akan melanjutkan perjuangan di masa mendatang. Sejak pagi, para peserta mulai hadir dan memenuhi area Taman Makam Pahlawan Ciceri. Masing-masing mengikuti rangkaian kegiatan dengan hikmat, mulai dari upacara, penghormatan, hingga tabur bunga di makam para pahlawan. Kenan melanjutkan ziarah tabur bunga didampingi oleh para unsur Forkopimda, Bapak Ketua TPPKK Kota Serang, para asisten daerah Kota Serang, para staf ahli wali Kota Serang. Setelah rangkaian upacara berlangsung, penghormatan kepada para pahlawan kemudian dilanjutkan melalui tabur bunga. Kegiatan ini menjadi simbol penghargaan atas jasa para pahlawan, sekaligus menjadi momen untuk merenungkan kembali nilai-nilai perjuangan yang ditinggalkan. Nilai yang diharapkan tidak berhenti pada sebuah peringatan, namun dapat menjadi semangat untuk terus memberikan kontribusi bagi Kota Serang. Bagi pemerintah Kota Serang, ziarah ke Taman Makam Pahlawan bukan hanya bagian dari rangkaian seremonial dalam memperingati Hari Ulang Tahun Daerah dan Kemerdekaan.
Kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa Kota Serang yang terus berkembang ini memiliki jejak perjuangan yang tidak boleh dilupakan. Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia menjelaskan, kegiatan ini sebagai rangkaian dari memperingati HUT Kota Serang ke-19 dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Agis menyampaikan kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang kembali para pahlawan dan pendahulu yang telah memberikan kontribusi bagi Kota Serang. Menurutnya, keberadaan Kota Serang saat ini tidak terlepas dari perjuangan dan kontribusi para pendahulu. Ia menambahkan, mengingat kembali jasa para pahlawan bukan hanya untuk melihat ke belakang, namun juga menjadi penyemangat untuk melangkah ke depan. Semangat perjuangan para pendahulu diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memberikan yang terbaik bagi Kota Serang. Ini dalam rangka kita memperingati HUT Kota Serang dan HUT RI. HUT Kota Serang ke-19, HUT RI ke-81. Ini untuk mengenang jasa-jasa pahlawan dan para pendahulu kita. Karena tentunya Kota Serang ini tidak terlepas dari kontribusi para pendahulu dan para pahlawan, dan ini merupakan bentuk penghormatan ya bagi kami ya seluruh pemerintah Kota Serang. Tadi ada PGRI, kemudian ada Pramuka dan yang lainnya untuk kemudian berziarah untuk menghormati jasa-jasa pendahulu kita. Meledok. Pak, terkait dengan harapan mungkin? Harapannya pertama jas merah ya, jangan lupakan sejarah. Artinya kita mengenang kembali bahwa Kota Serang bisa seperti ini tentunya ada kontribusi para pendahulu dan para pahlawan, dan tentunya kita harus mengingat ya supaya menjadi penyemangat ke depan agar kita lebih semangat lagi untuk memberikan yang terbaik buat Kota Serang. Melanjutkan ziarah tabur bunga didampingi oleh para unsur Forkopimda, Bapak Ketua TPPKK Kota Serang, para asisten daerah Kota Serang, para staf ahli wali Kota Serang. Siap. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Terimalah salam dari kami yang ingin maju. Pak RT, luar biasa RT pagi ini. Sama Pak RT. Ya.
Sehat selalu. Pak. Ya, siap. Selesai melaksanakan rangkaian upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan Ciceri, perjalanan ziarah kemudian berlanjut menuju Makam Sultan Maulana Yusuf di Kasunyatan. Ziarah ini dilaksanakan pemerintah Kota Serang setiap tahun menjelang HUT Kota Serang dan HUT RI, sebagai bentuk penghormatan terhadap para pahlawan dan pendahulu yang telah memberikan jasa bagi daerah dan bangsa. Siap. Atau mohon Pak ya. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Terima kasih kami ucapkan. Terimalah salam dari kami yang ingin maju. Dari Makam Sultan Maulana Yusuf, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Makam Sultan Maulana Hasanuddin di Banten. Rangkaian ziarah ini diikuti jajaran pemerintah Kota Serang, organisasi perangkat daerah, pramuka, serta forum koordinasi pimpinan daerah yang turut mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kepala Dinas Sosial Kota Serang Kusna Ramdhani menjelaskan, ziarah ke sejumlah makam tersebut merupakan agenda yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Serang dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menjelaskan rangkaian ziarah tidak hanya dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Ciceri, namun dilanjutkan ke sejumlah makam yang memiliki keterkaitan dengan sejarah dan tokoh di Banten. Setelah dari Ciceri, rombongan menuju Kasunyatan untuk berziarah ke Makam Sultan Maulana Yusuf, sebelum kemudian melanjutkan perjalanan ke Makam Sultan Maulana Hasanuddin di Banten Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dinsos beserta seluruh jajaran dari Pramuka, dari OPD melaksanakan rangkaian HUT RI, HUT Kota Serang, dan HUT Pramuka. Jadi rangkaian yang pertama ini adalah ziarah, dan ziarahnya di Taman Makam Pahlawan. Selanjutnya nanti akan ke Makam Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Maulana Yusuf. Jadi hanya 3 itu. Setelah dari itu kita sekarang kembali lagi ke tempat masing-masing melaksanakan tugas masing-masing. Nah, ini setiap tahun kita laksanakan sebagai rangkaian dari HUT Kota, HUT RI, dan HUT Pramuka. Terima kasih. Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Dinas Sosial Kota Serang, Jatia, menyampaikan seluruh persiapan kegiatan telah dilakukan sejak pagi, dengan rangkaian yang diawali upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan Ciceri. Setelah upacara selesai, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke Makam Sultan Maulana Yusuf dan Makam Sultan Maulana Hasanuddin di Banten. Secara teknis kegiatan hari ini. Oh ya, alhamdulillah kegiatan hari ini semuanya sudah berjalan dengan lancar. Tadi dari mulai persiapan jam 6:30 sampai dengan jam 8 kita sudah melaksanakan kegiatan upacara di Taman Makam Pahlawan sebelum kita berziarah keliling ke Kesultanan Banten. Jadi tadi sudah dilaksanakan upacara di Taman Makam Pahlawan, dan alhamdulillah di Taman Makam Pahlawan juga kita sudah memiliki ruangan transit. Jadi untuk para yang akan berziarah ke Taman Makam Pahlawan sekarang sudah ada ruangan untuk transit atau singgah sebelum melaksanakan kegiatan. Nah, setelah kegiatan di Taman Makam Pahlawan kita lanjutkan untuk berziarah ke Kesultanan Banten. Yang pertama di Kasunyatan Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terus dilanjutkan ke
Sultan Hasanuddin Banten yang ada di wilayah Banten Lama. Terima kasih. Terkait dengan harapan, Bu? Ya, mudah-mudahan nanti kegiatan rutin yang setiap tahun dilakukan kita bisa lebih baik lagi dari tahun ini dan lebih meriah lagi, seperti itu. Ini kegiatan hari itu melibatkan siapa aja sih? Ini melibatkan seluruh OPD yang ada di Kota Serang dan forum Forkopimda yang ada di Kota Serang. Rangkaian ziarah kita laksanakan yang pertama di Sultan Maulana Yusuf Banten dan yang selanjutnya di Kesultanan Hasanuddin Banten. Usai melaksanakan ziarah di makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan meninjau Menara Banten. Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia turut menaiki Menara Banten untuk melihat lebih dekat salah satu peninggalan sejarah yang menjadi bagian dari sejak peradaban dan identitas Banten. Pelaksanaan rangkaian ziarah yang dilakukan secara berurutan ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah Kota Serang dalam menjaga agar agenda tahunan tersebut dapat berjalan lancar. Keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan juga menjadi bagian dari rangkaian yang dilaksanakan setiap tahun. Selain menyiapkan rangkaian kegiatan, Dinas Sosial Kota Serang juga memberikan perhatian terhadap kondisi Taman Makam Pahlawan Ciceri sebagai salah satu lokasi utama dalam pelaksanaan ziarah. Salah satu perhatian tersebut dilakukan melalui renovasi ringan pada ruang transit yang berada di area Taman Makam Pahlawan. Ruang transit ini digunakan sebagai tempat singgah bagi para peziarah sebelum maupun setelah melaksanakan kegiatan. Kusna Ramdhani menjelaskan perbaikan ruang transit dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Menurutnya, Taman Makam Pahlawan Ciceri tidak hanya digunakan oleh pemerintah Kota Serang, namun juga dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi, TNI, Polri, dan pihak lainnya. Ia menjelaskan hal tersebut dilakukan karena TMP digunakan oleh berbagai pihak. Dinas Sosial juga terus mendorong agar Taman Makam Pahlawan tetap terjaga kebersihan dan kenyamanannya. Perawatan dilakukan bersama-sama sehingga fasilitas yang ada dapat terus dimanfaatkan dengan baik. Bisa dijelasin terkait dengan renovasi kan ya yang dilakukan di Dinsos terkait dengan TMP? Oh, ini kalau renovasi hanya renovasi ringan untuk itu aja, ruang transit supaya ini nyaman lah untuk dipakai. Karena TMT ini dipakai bukan oleh Kota Serang aja, jadi oleh provinsi juga dipakai, dari TNI, Polri juga suka dipakai, maka kita rawat bersama-sama. Nah, ini juga perawatan, mulai kebersihannya kita bersihkan, dan sekarang ruang transitnya udah lumayan enak, nyaman, gitu aja. Terkait dengan harapan Pak terakhir? Harapan kedepannya kita mari bersama-sama untuk menjaga lingkungan TMT ini lebih bagus, lebih asri, lebih bersih, gitu kan. Jadi karena ini adanya di Kota Serang, tetapi juga layanan publiknya semuanya ke provinsi, ada Korem, ada Kodim juga, ada Polres, TNI, Polri, semua yang ziarah di Taman Makam Pahlawan pasti ke sini, ya di sini. Itu aja, maka untuk itu mari kita jaga bersama. Harapan kedepannya supaya ya ada pengembangan lebih baik lagi lah untuk transitnya, mudah-mudahan lebih mewah lagi, lebih bagus lagi, lebih representatif lagi. Bagi Dinas Sosial, kondisi Taman Makam Pahlawan yang bersih dan terawat menjadi bagian penting dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun pihak lain yang datang untuk melaksanakan ziarah. Kedepannya, pihaknya berharap perawatan dan perbaikan fasilitas di Taman Makam Pahlawan dapat terus ditingkatkan, khususnya pada ruang transit, agar dapat menjadi lebih baik dan representatif bagi para penggunanya. Melalui rangkaian ziarah ini, pemerintah Kota Serang kembali mengenang para pahlawan dan pendahulu, sekaligus menjaga tradisi ziarah yang dilaksanakan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Kota Serang dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dinas Sosial Kota Serang berkomitmen untuk terus menjaga kondisi Taman Makam Pahlawan, termasuk melakukan perbaikan terhadap fasilitas yang masih memerlukan peningkatan, sehingga tempat yang menjadi bagian dari rangkaian penghormatan kepada para pahlawan ini dapat terus digunakan dengan baik dan nyaman.